bisa buat menulis. Di sini juga ada yang namanya pengaturan. Pengaturan di sini ada yang namanya banyak penulisan, grafik pintar, transkripsi data standar. Semisal banyak penulis ini tidak diaktifkan, respon di papan ini hanya bisa satu kali pensil, nggak bisa lebih dari satu pensil. Contohnya seperti ini. Ini tidak bisa, hanya untuk menggeser atau zoom. Biasanya zoom in, zoom out. Kalau ingin lebih banyak respon harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah ini baru bisa 2 ataupun langsung 5 jari juga bisa langsung. Terus di pengaturan juga ada yang namanya grafik pintar. Grafik pintar ini itu digunakan untuk biasanya membuat lingkaran yang tidak presisi otomatis akan dipresisikan oleh sistem. Contohnya otomatis. Terus habis gitu di sini juga ada transkripsi kata standar. Kalau kata standar ini digunakan untuk biasanya huruf abjad. Seperti contohnya seperti ini. Otomatis. Terus ini nggak bisa digunakan secara bersamaan, harus satu-satu. Misal buat banyak tulisan saja, yang sini off semua. Kalau grafik pintar, yang lain juga ikut off. Jadi hanya satu. Terus kalau ingin menghapus, bisa menggunakan menghapus ini seperti tadi, seperti biasa menghapus. Kalau ingin menghapus keseluruhan, bisa ditekan agak lama, diketuk, dan pakai yang ini, otomatis hilang semua. Terus misal ada kesalahan saat menggambar atau apapun di dalam yang sulit-sulit, nah kita bisa menggunakan mode yang menghapus lingkaran. Menghapus lingkaran ini bisa diatur sendiri yang ingin dihapus. Terus di sini juga ada fitur yang namanya ada tanda plus memasukkan. Nah, memasukkan ini ada mode foto. Foto ini bisa memasukkan foto ke papan tulis ini. Seperti contoh. Seperti contoh ini semua. Ini masih bawaan, mungkin nanti bisa ditambahin sendiri. Ini bawaan dari sana. Nah, ini bisa dimasukkan. Kalau mau dicoret-coret pun juga bisa di dalamnya. Untuk menghapus juga seperti biasa saja. Seperti biasa untuk menghapus. Untuk menghapus lingkarannya, tekan agak ditekan saja. Dipilih. Yang ini baru dihapus. Terus dimasukkan lagi ada yang namanya grafik. Seperti biasanya grafik ada kota, lingkaran, dan lain. Terus habis itu di sini ada yang mungkin biasa digunakan alat. Ini penggaris online. Bisa dibesar kecilkan. Dan bisa dirotasi juga sesuai keinginan. Kalau ingin menghapus tinggal disilang. Terus di sini juga ada yang namanya papan tulis. Papan tulis ini akan digandakan menjadi 2. Kalau digandakan menjadi 2 gini, responnya bisa digunakan berbarengan. Beri contoh seperti ini, berbarengan. Menghapusnya tapi sendiri-sendiri. Kalau ingin menghapus ini ya pakai yang sini, menghapusnya bagian sini juga pakai yang sini juga. Terus misal papan ini udah full dengan materi, daripada dihapus, mending kita menambahkan halaman selanjutnya. Ini halaman terbaru. Kalau mau kembali ke halaman pertama juga tinggal ngambil yang ini. Terus setelah itu, semisal mau dilanjutkan untuk besok harinya atau minggu selanjutnya, kita bisa ekspor terlebih dahulu. Dan untuk menyimpan, nanti disimpan di sini dengan nama apapun itu. Kalau sudah tersimpan nanti bisa kebuka untuk menampilkan lagi. Nanti ada di sini data-datanya. Ya, dicoba menyimpan. Pakai nama ini saja sementara. Misal ini kita hapus semua dulu.
kita kebuka, nah akan ada di sini. Nah ini yang tadi. Nanti bisa dilanjutkan di sini. Untuk papan tulis hanya seperti itu. Terus untuk sini juga ada kamera juga, bisa digunakan untuk yang lain-lain. Terus di sini kan sudah juga disediakan yang namanya kabel HDMI. Ini bisa digunakan untuk memirror laptop. Nah untuk memirror nanti kita bisa membuka berbagai layar dulu. Nah di sini ada tampilan seperti ini. Mungkin nanti untuk menyambungkan itu nanti pakai yang namanya aplikasi terlebih dahulu, aplikasi bawaan dari TV Android ini. Mungkin nanti kalau sudah masuk aplikasi bisa dimasukkan kode yang ini seperti itu. Terus misal suaranya kurang kencang buat senam di luar, kan biasanya agak pelan suaranya, bisa ditambahi yang namanya sound tambahan jacknya di belakang. Jacknya, ya. Terus, misal untuk wifi juga, misal wifi ingin yang cepat, kabelannya juga ada di belakang. Terus, kalau ingin tambahan kayak keyboard juga bisa pakai USB ini. Ini sudah ada USB semua. Terus ini juga ada Type-C, HDMI juga ada. Seperti itu. Ini aplikasi bawaannya masih kayak punyanya Google semua. Semisal ingin kayak menambah zoom dan lain-lain bisa langsung ke Play Store saja. Langsung ke Play Store bisa langsung di-download apapun itu yang diinginkan. Ya seperti itu aja. Kalau semisal Bapak Ibu guru juga jauh dari remote ingin membesar kecilkan suara, bisa melalui tombol yang ada di samping ini. Ini untuk besar kecilkan suara dan ini untuk kontrasnya. Kembali juga bisa pakai sini ataupun pakai bagian bawah ini. Kalau kota ini biasanya untuk riwayat, seperti biasa riwayat. Udah kayak gitu aja penjelasan dari saya tentang TV atau papan tulis digital ini. Seperti itu. Terima kasih.